kita harus dekat sekali dengan mereka bagaimana mereka berusaha, kita dampingi izinnya seperti apa, promosinya seperti apa, penjualannya seperti apa, kita juga harus dampingi termasuk pengemasan, termasuk barangnya higienis apa enggak yang kita dukung, termasuk tadi ada masukan-masukan tentang pengelolaan keuangan dan pajak. Kita akan membuat pelatihan tentang pajak dan pengelolaan keuangan. Kita harus dekat sekali dengan mereka bagaimana mereka berusaha, kita dampingi izinnya seperti apa, promosinya seperti apa, penjualannya seperti apa, kita juga harus dampingi termasuk pengemasan, termasuk barangnya higienis apa enggak yang kita dukung, termasuk tadi ada masukan-masukan tentang pengelolaan keuangan dan pajak. Kita akan membuat pelatihan tentang pajak dan pengelolaan keuangan. Jadi sebenarnya kemitraannya ini sifatnya bagaimana sih Pak antara usaha menengah besar dengan UMKM ini? Kemitraan pasti mereka butuh kita juga butuh mereka, gitu kan, saling menguntungkan, saling simbiosis mutualis kan gitu. Bahwa UMKM ini kan juga mengangkat tenaga kerja, pajak dan lain sebagainya. Mereka juga perlu branding Kabupaten Kudus, bagaimana Kabupaten Kudus ini bisa berjaya, bisa pro investasi, meningkatkan ekonomi, yang itu dampaknya luar biasa. Kalau mungkin untuk skup Kabupaten Kudus mungkin yang selama ini terjadi antara UMKM dengan usaha menengah besar itu, apakah mereka keterlibatan mereka itu juga sampai ke tahap penyediaan supply chain atau rantai pasok? Ya, kalau supply ini kan seperti kita inflasi ya, pengendalian inflasi kan pasti kita tanyakan. Barangnya ada nggak? Kalau nggak ada, kita bantu komunikasi dengan daerah lain bagaimana bahan baku itu bisa mengalir ke Kabupaten Kudus untuk digunakan untuk bahan pokok atau bahan baku untuk usaha-usaha mereka. Kedepannya seperti apa untuk harapan kedepannya? Kedepannya para UMKM kita, usaha besar menengah dengan usahanya yang lancar, sukses, meningkatkan ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja, pajaknya juga untuk Kabupaten Kudus, nanti digunakan untuk kepentingan masyarakat juga. Sinergi macam-macam banyak sekali kan ya. Karena sebagian untuk kekuatan ekonomi itu ada di sektor informal, yaitu usaha besar, menengah dan kecil. Pada PKPM nomor 1 tahun 2022 itu pelaku usaha ada yang berkewajiban melaksanakan kemitraan kepada pelaku usaha mikro kecil. Kewajiban, dan itu tertera di undang-undang. Sama dengan CSR apa yang dilakukan oleh mereka. Salah satunya adalah tentunya kemitraan. Nah, kemitraan ini beberapa hal yang dilaksanakan oleh pelaku usaha semuanya belum terdokumentasikan. Ono barangnya tidak ada tulisannya dan belum ada laporannya. Hanya beberapa saja pelaku usaha yang memang sudah mendokumentasikan dan melaporkan ke dinas teknis seperti kami, ke provinsi dan sebagainya. Namun dari apa yang disampaikan, memperkuat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati berkaitan dengan salah satu usulannya, kadang-kadang kendalanya pada saat pelaku usaha besar atau menengah besar itu bermitra dengan yang usaha mikro, kadang-kadang tata kelola manajemennya, tata kelola pajaknya itu belum sesuai dengan harapan. Itu rontok namanya, NIB. Tapi pada saat transfer kan saat ini sudah tidak lagi model tunai, transfer, KRP,
atau keinginan dari pelaku usaha besar kalau bayar ya memang melalui nomor induk berusaha yang dimiliki, tidak melalui nama perorangan. Ini salah satu kendala perusahaan. Kemitraan itu ternyata tidak sederhana kamu jual barang tak bayar, tidak. Ini yang menjadi kendala. Maka hari ini kita pertemukan dan yang dengan teknis untuk kemitraan ini bagaimana, karena ini wajib kami laporkan juga ke pemerintah pusat, ya juga kita pertemukan mereka. Langkah-langkah apa yang sudah dikerjakan dan apa yang harus besok diupayakan dalam rangka menanggulangi. Tadi Om Bupati menegaskan berkaitan dengan salah satu hal permasalahan kaitan dengan tata kelola manajemen perusahaan dan atau masalah perpajakan. Bupati menetapkan tahun 2026 di Naker Pendidikan UMKM ada pelatihan. Ini bagian dari usulan yang real. Bagaimana kemitraan UMKM yang ada di kita dengan pelaku usaha menengah besar dan besar ini bisa berjalan dengan kalau masalah sudah sampaikan ke eksekusinya berkaitan dengan permasalahan bagaimana pemasaran permasalahan ada bagaimana teman-teman di dinas Naker Pendidikan menyikapi ini untuk segera merealisasikan bentuk permasalahan kalau kaitannya dengan masalah tata kelola manajemen perusahaan dan atau ini masalah perpajakan bagi pelaku usaha mikro.